Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pesantren Zainul Genggong Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Pembimbing 1 Dr. Ahmad Muzaki MH. Yang saya hormati Pembimbing 2 Bapak Ramdan Wagianto MH. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Imanul Maula, program studi perbandingan madhab Fakultas Syariah dengan nomor NIM 221202410650. Baik, judul penelitian saya adalah konsep rukhsah dan validitas wudhu bagi jamaah haji Indonesia dalam perspektif 4 madhab dengan metode kualitatif. Pertama, pendahuluan. Ibadah haji sebagai kewajiban bersyarat. Ibadah haji merupakan pilar kelima dalam rukun Islam yang bersifat wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi kualifikasi istita'ah. Parameter kemampuan ini tidak hanya ditinjau dari aspek finansial atau ketersediaan materi semata, melainkan juga mencakup kesiapan kondisi fisik serta stabilitas mental yang memadai untuk menjalankan seluruh rangkaian ritual di tanah suci. Mengingat karakteristiknya, pelaksanaan yang melibatkan mobilisasi massa dalam jumlah besar, serta terikat oleh batasan waktu yang sangat ketat, maka diperlukan sistem manajemen yang komprehensif dan profesional. Kemudian masyakoh dalam kerumunan. Kepadatan massa yang luar biasa di Masjidil Haram menyebabkan interaksi fisik antara jamaah laki-laki dan perempuan, yang menjadikan hal ini sebagai isu krusial bagi jemaah haji asal Indonesia yang mayoritasnya adalah madhab Syafi'iyah. Berdasarkan pandangan yang masyhur dalam literatur Syafi'iyah, persentuhan kulit tanpa pembatas antara lawan jenis yang bukan mahram dikategorikan sebagai salah satu faktor pembatal wudhu secara mutlak, sehingga menjaga kesucian selama tawaf di tengah kerumunan massal menjadi sebuah kesulitan tersendiri. Oleh karenanya, peneliti dalam hal ini memberikan rumusan masalah. Pertama, bagaimana konsep rukhsah dalam pelaksanaan wudhu menurut perspektif 4 madhab. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan 4 madhab terhadap hukum bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, serta implikasinya terhadap keabsahan wudhu bagi jamaah haji Indonesia. Kajian teori. Secara bahasa, rukhsah berarti kemudahan atau keringanan. Dalam terminologi usul fikih, rukhsah adalah ketentuan hukum yang ditetapkan sebagai bentuk keringanan dari hukum asal atau adimah, karena adanya kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, rukhsah bukanlah penghapusan hukum, melainkan pengecualian sementara dari hukum asal demi menghindari kesulitan yang berlebihan bagi mukallaf. Para ulama kemudian mengklasifikasikan rukhsah ke dalam beberapa bentuk berdasarkan sebab munculnya udzur syar'i. Pertama, rukhsah karena perjalanan atau safar, seperti diperbolehkannya mengqashar dan menjamak sholat bagi musafir. Kedua, rukhsah karena sakit, yaitu kondisi ketika penggunaan air dapat memperparah penyakit atau menghambat proses penyembuhan. Ketiga, rukhsah karena kondisi darurat, yakni keadaan yang mengancam keselamatan jiwa, anggota tubuh, atau kebutuhan pokok manusia. Kemudian rukhsah dan wudhu dalam konteks haji. Dinamika kepadatan jamaah, keterbatasan ruang gerak, serta kemungkinan terjadinya kondisi yang sulit dihindari, seperti bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, menuntut adanya pemahaman hukum yang mempertimbangkan aspek kemudahan dan kemaslahatan sebagaimana diakomodasi dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Sehingga kaitan rukhsah dan wudhu dalam perspektif 4 madhab yang menggunakan metodologi yang berbeda-beda dalam istinbatul hukminya, seperti halnya 4 madhab yang mengklasifikasikan hukum ini. Pertama, madhab Hanafi
Dengan pendekatan moderat, membolehkan rukhsah pada kondisi sulit seperti kontak non-syahwat antar jenis kelamin. Kemudian madhab Maliki, kelonggaran dengan prinsip raf'ul haraj, yakni menghilangkan kesulitan dan maslahah mursalah, kemaslahatan umum. Kemudian madhab Syafi'iyah, tegas dalam batal wudhu karena sentuhan kulit, namun akui rukhsah pada masyakoh dan boleh memakai pendapat lain untuk kebutuhan mendesak. Kemudian madhab Hambali, berpegang teguh atau berpegang kuat pada nas, tapi tetap memberi fleksibilitas rukhsah berdasarkan praktik para sahabat. Kemudian metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Kemudian sumber data, pertama menggunakan sumber data primer melalui penelaahan mendalam terhadap kitab-kitab klasik atau kitab-kitab salaf. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, yakni sumber lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan relevan dengan pokok persoalan dalam kajian ini. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti menurut Miles dan Haberman menggunakan 4 langkah, yaitu reduksi data, 2 penyajian data, 3 kondensasi data, dan 4 kesimpulan data. Cukup sekian proposal yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.